Di video kali ini kita akan jelaskan bagaimana konstruksi wadah budidaya, apa saja yang ada di dalamnya, kemudian apa saja fungsinya. Kita akan perlihatkan ada kolam yang kosong, kemudian terlihat bagian dalamnya, dan juga ada kolam yang sudah terisi ikan dan berbagai fungsi yang ada langsung terlihat, sehingga teman-teman bisa mengerti tentang bagaimana konstruksi wadah budidaya. Kita lihat sekarang kolam beton ya, yang setinggi kurang lebih pinggang ya, orang dewasa, tinggi sedikit gitu ya. Nah, ini kita akan lihat bagaimana konstruksi di dalamnya. Nah, ini adalah contoh konstruksi kolam beton ya, kurang lebih setinggi pinggang sedikit ya, kurang lebih sekitar 1,5 meter tingginya di atas. Biasanya kolam-kolam di bawah, ini adalah contoh yang di atas ya. Ada beberapa keunggulan dari kolam yang memang tinggi di atas ini adalah kita tidak perlu menggali ya, tidak perlu menggali. Cuma memang handling ketika kita akan menaiki kolam ini, kita harus naik ya, beda sama kolam yang kita turun ke bawah gitu ya. Jadi feelingnya agak berbeda sedikit, tapi berbagai bentuk punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Tinggal pilihannya mana yang paling mudah di tempat kita. Nah, kolam ini bisa dengan batu bata ataupun hebel ya, dan ini punya keunggulan kita lebih nyaman melihatnya karena setinggi kita ya. Ketika kita melihat kolam itu setinggi kita ya. Nah, itu kita akan lihat bagaimana kondisi di dalamnya ya, apa saja yang di dalam. Kita sudah berada di dalam kolam. Bagian yang pertama yang ada di dalam kolam adalah inlet atau sumber air masuk akan berasal dari pipa inlet ini. Kita gunakan valve ya, valve untuk memudahkan menutup dan membuka saluran inlet sehingga air bisa masuk ke dalam kolam sampai isinya penuh sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Fungsi dari inlet adalah dia akan menambahkan air ke dalam kolam yang kita miliki. Ya, baik untuk mengganti air atau mengisi air setelah kita melakukan proses panen. Termasuk pencucian kolam, sumber airnya adalah dari inlet. Ya. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting, ini adalah ada pipa aerasi. Nah, pipa aerasi ini dilengkapi dengan sistem aerotube seperti teman-teman lihat di bawah ini. Nah, ini adalah aerotube ya. Bentuknya karet membulat ya. Ini akan membuat gelembung-gelembung udara itu menjadi berukuran kecil sehingga mensuplai oksigen ke dalam air. Nah, ini adalah kurang lebih ada 6 ya. Di bagian sisi kiri 3, di bagian sisi kanan ada 3. Jadi ada 6 titik sumber aerasi yang menggunakan aerotube ya. Kemudian yang ketiga, ini ada kamalir ya. Kalau di zaman dulu tuh model seperti ini kamalir. Kamalir ini fungsinya untuk membuat aliran air ketika dibuang akan berada di tengah-tengah. Kemudian juga ikan akan berada di tengah-tengah ini. Sehingga ketika panen dia akan berkumpul di tengah dan kita bisa ambil dengan menggunakan serok. Ya, walaupun saat ini juga punya pilihan tentang kamalir ini. Misalnya bentuk-bentuk yang seperti mengerucut silo sehingga panen itu lebih mudah tanpa menggunakan kamalir. Ada juga yang bentuknya memang sudah dibuat di bagian tengahnya itu seperti bentuk kerucut ya. Nah, dengan seperti itu akan mudah menyurutkan air, tapi juga mudah untuk mengumpulkan ikan, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, di sini ada pipa outlet atau pipa overflow. Pipa overflow adalah gunanya untuk kalau memang ada kelebihan air, dia bisa keluar di kolam ini, ya. Tapi juga ada fungsi yang selanjutnya ketika kita buka pipa overflow, dia tersambung dengan pipa outlet yang ada di sini. Nah, ini adalah pipa outlet untuk mengeluarkan air yang ada di dalam kolam ini. Gitu ya. Jadi kalau kita pasang pipa overflow seperti ini, nah, dia akan menahan air tidak keluar lewat inlet, lewat outlet maksud saya. Lewat outlet. Tapi
ketika misalnya pipa ini terpasang, maka dia akan menahan volume air akan berada setinggi pipa ini. Volume air semua akan berada di pipa ini, setinggi pipa ini, dia akan nahan. Kalau lebih, dia akan keluar lewat lubang-lubang di bagian atas, kemudian dia akan mengurangi sesuai dengan volume yang diinginkan. Nah, kalau kita mau panen, kita akan lepas pipa overflow ini, ya. Kita lepas pipa overflow untuk kemudian memudahkan air keluar secara langsung ke pipa outlet yang berada di sini. Sehingga air akan surut sampai kondisinya seluruh air surut dan tidak ada lagi, sehingga memudahkan proses panen ikan. Kurang lebih itu adalah bagian-bagian yang ada di dalam kolam konstruksi ini, ya. Dan kita akan lihat fungsinya langsung di kolam yang sudah ada ikannya, sehingga teman-teman bisa lebih mengerti. Kita akan lihat fungsi-fungsi bagian kolam di wadah budidaya yang sudah berjalan kegiatan budidayanya. Mari kita lihat. Ini adalah inlet, ya, yang merupakan sumber air dari kolam ini. Ini terlihat sedang terbuka dan air masuk ke dalam kolam, ya. Air masuk ke dalam kolam. Yang kedua ada aerasi, ya, gelembung-gelembung udara yang dihantarkan oleh mesin, ya, mesin high blow atau blower, membentuk gelembung-gelembung udara kecil sehingga oksigen bisa masuk ke dalam air. Ya, ini terlihat seperti ini. Ya. Kemudian ikan-ikan sedang berenang. Ikan-ikan sedang berenang, air dalam kondisi yang optimal full. Nah, di bagian ujung sana ada pipa overflow yang akan menahan air sehingga ketinggiannya akan tetap dalam kondisi yang optimal. Kurang lebih itu adalah bagian-bagian yang ada di dalam kolam budidaya ini. Ya, mudah-mudahan penjelasan ini akan membantu rekan-rekan semua memilih konstruksi kolam, memilih bagian-bagian kolam untuk menyempurnakan kegiatan budidayanya. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.